Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Absari dari PAPP 2018, NIM K75180171. Jadi, tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi nilai dan tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kantor virtual. Di sini topik pembahasannya yang pertama ada pengertian kantor virtual, yang kedua ada tujuan kantor virtual, yang ketiga ada layanan komunikasi kantor virtual, yang keempat ada layanan ruang kantor virtual, dan yang kelima ada keuntungan kantor virtual. Yang pertama, pengertian kantor virtual. Sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet di mana seorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Yang kedua, ada tujuan kantor virtual. Yang pertama, sebagai upaya untuk mewujudkan pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Yang kedua, peningkatan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya atau cost reduction. Dan yang terakhir, untuk membantu karyawan meningkatkan produktivitas kerjanya. Yang ketiga ada layanan komunikasi kantor virtual. Yang pertama ada resepsionis jarak jauh, merupakan tim pekerja kantor virtual yang bekerja menggunakan teknologi komunikasi yang terintegrasi dengan perangkat lunak komputer untuk menggantikan resepsionis tradisional. Yang kedua ada asisten virtual. Asisten virtual yang seringkali bekerja sebagai sekretaris bagi yang bekerja di rumah dan jarang bertemu atau bertatap muka dengan klien. Yang ketiga ada layanan jawab atau call center, merupakan call center yang beroperasi di lokasi terpusat untuk menerima dan mengirimkan beberapa permintaan melalui telepon. Yang keempat ada kotak suara, merupakan teknologi yang menyimpan pesan suara elektronik. Dan yang terakhir ada gedung kantor virtual, merupakan kantor virtual yang memfasilitasi Anda untuk memiliki kantor nyata di kota pilihan Anda, digunakan untuk bertatap muka dengan relasi atau karyawan lain. Yang keempat ada layanan kantor virtual. Yang pertama ada alamat profesional, sebuah bangunan resmi untuk digunakan sebagai alamat bisnis perusahaan. Dan yang kedua ada alamat surat, alamat terpercaya untuk menerima, mengirimkan surat tanpa konotasi dari sebuah PO Box. Yang ketiga ada resepsionis virtual, merupakan sebuah sistem otomatis dengan resepsionis virtual hidup. Dan yang terakhir ada business meeting space, merupakan penggunaan ruang pertemuan yang sesuai dengan permintaan untuk melakukan pertemuan atau rapat. Dan yang terakhir ada keuntungan kantor virtual. Yang pertama, untuk pengurangan biaya operasional perusahaan seperti lokasi dan ruang tempat usaha, biaya peralatan kantor, dan gaji karyawan. Dan yang kedua, ada rapat atau pertemuan dapat dilakukan melalui konferensi telekonferensi dan video, dan dokumen dapat ditransmisikan secara elektronik. Dan yang terakhir, untuk pengurangan halangan aktivitas kerja seperti hujan, jalan macet, tempat jauh sudah tidak dapat lagi menjadi alasan untuk tidak bekerja. Jadi cukup sekian pemaparan saya terkait sistem kantor virtual. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.